wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat, mahasiswa dan mahasiswi Masjid Nurah Abdurrahman Cipayung, Jakarta Timur yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini, setelah beberapa bulan lamanya kita libur karena terbentur dengan bulan Ramadan, maka pada malam hari ini kita kembali berada di sini setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita seperti biasanya kajian rutin setiap malam atau Senin malam, Ahad malam, Senin malam, malam Senin, untuk tidak mengatakan Ahad malam, karena Ahad sudah pergi, hari Minggu sudah enggak ada. Sejak terbenamnya matahari, hari sudah berubah, yaitu ini hari Senin. Jadi namanya malam Senin, bukan Minggu malam, malam Senin. Malam Senin adalah kajian tentang tafsir atau tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kita sampai kepada ayat-ayat dalam juz Amma, wabil khusus sampai surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Ini sudah kita bahas ya, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikapnya ya, kepada seorang sahabat yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang beliau lebih memperhatikan elit-elit Quraisy pada waktu itu, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam dakwah yang penting bukan mendakwai para elit politik, tetapi berdakwah adalah ya mengajarkan kepada orang-orang yang kepingin untuk belajar, walaupun orang itu adalah orang bawahan, orang rendahan, bahkan orang yang cacat. Justru orang-orang yang rendahan, yang cacat, yang miskin, yang lemah, itulah sebenarnya sumber kekuatan umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hanya saja kalian itu menang dan dapat rizki karena menolong orang-orang yang lemah. Kalau umat Islam belum menang dalam peperangan, belum menang di dalam pertarungan politik, belum menang di dalam masalah ekonomi, barangkali umat Islam belum berpihak kepada orang-orang lemah. Barangkali umat Islam belum berpihak kepada orang-orang lemah dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan berekonomi dan berpolitiknya secara umum, sehingga Allah belum mengizinkan menang. Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Ya, ini kita pegang para hadirin dan hadirat. Kita pegang prinsip ini, menang dan rezeki lancar itu kapan? Ketika kita membantu orang lain.
Nah, ketika kita simpati dan empati kepada orang-orang yang lemah. Wabil khusus orang lemah itu siapa? Orang lemah itu perempuan dan anak yatim. Maka dalam surat An-Nisa itu disebut tentang surat An-Nisa karena isinya tentang perempuan dan anak yatim. Nah, maka ya, saya dapat kaidah bahwa orang yang perhatian dan sayang sama perempuan itu biasanya rezekinya lancar, Pak. Iya. Orang yang sayang dan perhatian sama perempuan, karena perempuan adalah makhluk yang lemah, itu biasanya rezekinya lancar, hidupnya bahagia. Sebaliknya orang yang keras, mengintimidasi, meneror, menelantarkan, apalagi KDRT, memukul, ya, menghina, menghempaskan perempuan, ya, padahal dia adalah atau mereka adalah orang yang tidak bersalah, maka biasanya rezekinya enggak lancar dan hidupnya enggak bahagia. Ini kaidah, tolong dipegang khususnya kepada laki-laki. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu sayang sama perempuan. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling sayang kepada keluarganya, maksudnya kepada perempuan, ya, kepada anak-anak kecil, kepada orang-orang lemah. Makanya beliau dikelilingi perempuan-perempuan. Ya, karena apa? Karena beliau membantu mereka dalam mengatasi kehidupan yang mereka hadapi. Hadirin rahimakumullah, begitu juga orang-orang lemah di sini. Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang lemah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagian pengikutnya adalah orang-orang lemah. Maka Allah menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Karena mereka menolong orang-orang lemah. Ini selesai, Pak, ya. Poin kedua, ya, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Ini juga sudah selesai kita bahas. Jadi saya sambungkan secara umum bahwa peringatan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah innaha tadhkirah. Sesungguhnya adalah pelajaran kepada kita semuanya, para hadirin dan hadirat. Ya. Pelajaran bagi kita, tadhkirah. Ya. Faman syaa'a dzakarah, bagi yang mau mengambil pelajaran. Apa pelajarannya tadi? Empati kepada orang lemah. Fi suhufim mukarramah, yang tertulis di dalam Quran, di dalam suhuf, di dalam kitab-kitab suci, ya, dari Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, ya, Nabi Sulaiman, itu mereka punya suhuf. Nabi Isa Injil, ya, Nabi Daud Zabur. Fi suhufi Musa, fi suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Termasuk Al-Quran itu suhufi mukarramah, lembaran-lembaran yang mulia. Ini menunjukkan apa, Pak? Sifat daripada Al-Quran dan kitab suci itu mulia, mukarramah. Yang kedua apa? Marfu'atin mutahharah, dia itu tinggi, diangkat dan suci. Ini sifat Al-Quran itu mulia, diangkat dan suci. Maka kalau kita punya anak perempuan 3, nomor pertama namanya Siti Marfu'ah, yang nomor 2 namanya Siti Mukarramah, yang 3 namanya Siti Mutahharah. Selesai, ya. Dan itu adalah, ya, sifat-sifat Al-Quran. Dan bisa membedakan mana kakaknya, mana
adiknya. Yang disebut oleh Allah pertama kali adalah yang paling tinggi, mukarramah. Ya. Kemudian yang kedua namanya marfu'ah. Yang ketiga namanya mutahharah. Dan perempuan hendaknya sifatnya juga seperti itu. Ya. Dia adalah perempuan yang terhormat. Dia adalah perempuan yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia perempuan yang disucikan, maksudnya begitu. Ya. Oleh karena itu, karena sifat Al-Quran ini 3, maka yang membawa harus yang mempunyai sifat 3 juga. Siapa yang membawa itu? Malaikat. Maka malaikat mempunyai apa? Sifat pertama bi'aidi safarah. Di tangan, aidi itu tangan, safarah. Safarah itu apa? Safarah itu orang atau sifat yang bermakna pandai melobi, pandai gaul. Ya. Tidak, orangnya tidak susah menutup diri, gerapiak. Ya. Gaul, kalau sekarang orangnya gaul, gerapiak, bisa merangkul semua orang. Ya. Itu namanya safaroh. Makanya duta besar itu namanya safir. Kenapa? Seorang duta itu harus pandai melobi sesama negara tetangganya. Duta besar kok diem, nggak bergerak, nggak pernah nelpon negara-negara tetangga, itu gagal. Makanya safarah adalah ya malaikat yang ramah, yang bergaul, artinya ya dia empati kepada orang lain. Kiramim bararah. Yang kedua kiram, mulia, bisa dikatakan dermawan, kiram. Ya. Yang ketiga bararah. Bararah itu berbuat baik. Dari kata bar itu luas. Makanya barron itu adalah daratan, fil barri wal bahri. Barron daratan, kenapa? Karena luas, Pak. Ya. Birrul walidain. Kenapa birrul walidain? Karena jiwanya lapang menghadapi orang tua. Bukan hanya satu kebaikan, tapi berbagai bentuk kebaikan. Birrul walidain, berbuat baik, ya. Kemudian ya membantu, menghormati, memberi, itu namanya birrul walidain, luas, lapang. Makanya bi'aidi safarah kiramin bararah. Karena Al-Quran punya 3 sifat, maka dibawa oleh malaikat yang punya 3 sifat juga. Ya, yang luas, ya malaikat yang safarah itu yang terbuka, ya. Kemudian malaikat ini juga kiramin, mulia, dermawan, bararah, suka berbuat baik. Ya. Selesai. Sini selesai. Poin kedua selesai, bahwa peringatan itu terdapat dalam Al-Quran dan kitab suci yang mempunyai 3, ya. Mukarramatin, marfu'atin, mutahharah, dibawa oleh malaikat yang mempunyai 3 sifat, bi'aidi safarah kiramin bararah. Selesai. Ini muqaddimah, ya. Jadi poin pertama dan poin kedua ini berhubungan dengan dakwah, berhubungan dengan iman kepada kitab suci, berhubungan dengan malaikat. Jadi iman kepada nabi, iman kepada kitab suci, dan iman kepada malaikat. Ini poin pertama dan kedua. Kemudian kita menginjak pada poin berikutnya, kutilal insanu ma akfaro. Baru setelah itu, ini kan teori ini. Kemudian masuk kepada manusia itu sendiri. Manusia itu kutilal insan. Manusia itu celaka. Al insan pakai alif dan lam, menunjukkan seluruh manusia itu celaka. Kapan? Ma'akfaroh, ketika dia mengkufuri nikmat. Siapa saja yang mengkufuri nikmat, dia celaka. Kutilal insanu ma'akfaroh. Ya, jadi manusia umum, tapi dikhususkan dengan sifat ma'akfaroh. Manusia yang mengkufuri nikmat.
Yang paling banyak dilakukan manusia adalah kufur nikmat. Kufur itu menutupi. Ya. Kufur itu dalam Al-Quran kadang maknanya adalah petani. Ya. Kufar, ya. Kufar itu kadang-kadang maknanya petani. Kenapa petani? Karena petani itu menutupi menutupi tanah. Dia gali tanah, dimasukkan biji-bijian, ditutup lagi, petani. Ya. Maka kemudian tumbuh-tumbuhan. Jadi kafir itu makna cara bahasanya menutupin. Ya. Kemudian kafir ini sering dipakai dalam istilah syariahnya adalah untuk menyebut orang yang menutupi kebenaran. Kalau di sini apa? Kutilal insanu ma'akfar, manusia itu celaka karena menutupi nikmat Allah. Nah, Anda mengkafiri nikmat Allah, menutupi nikmat Allah. Di dalam doa, makanya dalam surat Ali Imran ayat 193 194 ya, disebutkan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa kafirlah enggak, maknanya bukan kafirlah, wa kaffir 'anna sayyi'atina maknanya dan tutupilah, wa kaffir 'anna sayyi'atina tutupilah. Apa yang ditutup? Kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami ini banyak salahnya, tutupilah ya Allah. Itu doa orang mukmin itu seperti itu. Ya Allah, saya punya banyak kesalahan, punya banyak aib, ya, punya banyak dosa. Mohon ya Allah tutupi aib kami. Makanya dikuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma stur aurati, Allahumma stur aurati, Allahumma ustur. Satar itu apa? Tutup. Ini mahasiswa nggak kelihatan kan? Ya, kenapa? Karena di satar atau di atas semuanya. Satrun, mastur. Ya, maka di sini ada namanya masturah. Ya. Itu tertutup orangnya juga tertutup. Susah diajak bicara, masturah, tertutup. Ya. Satrun. Makanya di sini Allahumma stur aurati wa amin rawati. Itu doa yang dianjurkan dibaca pada waktu pagi dan petang. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan saya dan berilah kami ketenangan dari rasa gelisah dan ketakutan. Itu penting Pak, dalam hidup itu ya, jangan sampai aib kita terbongkar, jangan sampai ya kita gelisah terus. Jadi sekali lagi, kufron adalah menutup. Ya, kufron adalah menutup. Berarti kutilal insanu ma'akfarab, betapa celakanya manusia karena saking kufurnya terhadap nikmat Allah. Di dalam surat ya, surat Ibrahim alaihissalam ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Saya ulangi lagi surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum, dan Allah itu salah satu nikmat Allah itu memberikan kepada kalian semuanya, kita ini diberi oleh Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altum, apa yang kita minta itu Allah berikan kepada kita sebenarnya Pak Bu ya. Wa atakum min kulli ma sa'altum, dialah yang memberikan kepada kalian semua yang kalian minta.
Cuma kan ada dasar manusia kan ada itu nggak puas dengan pemberian Allah itu, nggak qanaah. Wa in ta'uddu, jika engkau menghitung, salah satu bukti bahwa Allah memberikan nikmat, jika engkau menghitung nikmat Allah. Coba kita hitung nikmat Allah, Pak. Mata, hidung, rambut, tangan, kaki, sehat, rezeki, anak, rumah, motor, apalagi tidak bisa menghitungnya. Hanya saja innal insan, sesungguhnya manusia itu ladzalumun kafar, punya dua sifat. Sebagian besar manusia illa marrahima rabbi, kecuali apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu punya dua sifat. Apa sifat itu? Pertama zalumun. Zalumun itu apa? Zalim. Kafar, dia kafir. Apa hubungannya zalim dengan kafir? Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, para hadirin. Ya, meletakkan ini apa ini? Umpamanya ini air ya. Ini teh. Biasanya jahe ini teh ya. Ini kalau saya minum lewat mulut, itu berarti saya adil, enggak dolim loh. Saya meletakkan ini air di mulut, pas lah. Tapi kalau saya meletakkan ini di hidung, baru saya dolim. Saya tumpahkan di atas kepala saya, itu namanya zalim, karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, zalim. Lah, apa hubungannya dengan nikmat? Ya. Perhatikan rahimakumullah, kalau orang itu dia memang tidak mengkafiri nikmat, dia tidak menutupi nikmat, cuman menyalahgunakan nikmat. Zalim enggak, Pak? Zalim. Uangnya mestinya ya oleh Allah disuruh infak, disuruh zakat, disuruh menggunakan pada jalan-jalan kebenaran ya, untuk ongkos pendidikan anaknya ya, untuk menafkahi istrinya kan gitu ya, untuk dibelikan hal-hal yang bermanfaat. Tapi enggak, ini uangnya dihambur-hamburkan untuk jajan, untuk foya-foya, untuk membeli yang tidak bermanfaat ya, dan seterusnya. Itu namanya zalim, yaitu menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan Allah. Innal insana ladzalumun. Satu, ada sebagian manusia yang kafar. Kafar apa? Dia tidak mengakui nikmat Allah. Ya. Allah itu nggak berikan saya nikmat loh. Gimana nggak bisa nikmat? Anda itu dapat nikmat sangat banyak sekali. Wah, gimana kita kok sudah sembahyang 5 waktu loh? Ada loh nih Pak, orang Islam pelajar itu udah bilang saya sudah sembahyang 5 waktu, sudah ikut pengajian tiap malam Senin. Bahkan sampai hujan-hujan pun, hujan ya? Enggak. Itu sampai hadir. Ya umpama ini Pak ya, tidak pernah ketinggalan ngaji, tidak pernah ketinggalan sholat, tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Tapi itu kok miskin terus. Mana Allah adil? Mana Allah adil? Saya pernah punya teman mahasiswa di Al-Azhar. Itu sudahlah dia rajin, masuk kuliah terus, perhatian sama gurunya, kalau diterangkan dengar, dicatat, udah beli buku, siang malam belajar. Dia nggak naik Pak, dia tidak naik, padahal udah rajinnya luar biasa. Sedang teman yang lainnya kerjanya tidur-tidur, nggak pernah masuk kuliah, nggak pernah beli buku, datang kuliah pun sering terlambat.
Ya kerjanya cuma main sepak bola, tapi naik. Apa dia ngambek, Pak? Yang rajin ini ngambek, akhirnya nulis di sebuah majalah dengan judul Adilkah Allah? Adilkah Allah? Allah itu adil enggak sih? Masa sih yang rajin kayak gini ini enggak naik? Dia yang malas-malas malah naik. Nah itu orang yang mengkufuri nikmat Allah, tidak paham siapa itu Allah, tidak paham bahwa dia itu sehat itu nikmat, dia rajin itu nikmat. Dikira nikmat itu kalau naik itu naik kelas itu nikmat, enggak. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita dapat, Pak. Orang yang sudah rajin sholat, orang yang tahajud, rajin baca Al-Quran, tapi hidupnya ya gitu-gitu aja. Kekayaannya enggak nambah-nambah, Pak. Ya, utangnya banyak. Dia kadang-kadang ragu bener enggak sih Islam ini katanya. Katanya ibadah membawa rezeki. Lihat itu orang-orang kafir yang enggak pernah sholat, kaya raya, pemimpin dunia, jadi gubernur, ya kan? Bahkan yang menguasai perekonomian di Indonesia ini adalah hampir rata-rata orang kafir, Pak. Bukan hanya di Indonesia, di dunia. Sedang umat Islam yang sholat, yang tahajud, yang baik itu justru miskin, digusur, diintimidasi, di luar negeri dibomin, dibunuhin, disembelih. Akhirnya orang yang imannya tidak kuat ragu itu, Pak. Benar enggak sih Islam? Allah itu adil enggak? Lah disinilah letak ya, kesalahan di dalam memahami rizki itu apa. Padahal kalau kita paham bahwa rizki itu adalah ya, tidak harus berupa uang, tidak harus berupa jabatan, tidak harus berupa kekayaan. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca sedikit Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Benar, Pak ya? Pengasih itu semuanya dikasih, Pak. Kafir, musyrik, ya bandel, ya nakal, semuanya diberi. Yang baik pun diberi, yang taat pun diberi, yang melawan pun diberi. Bahkan semua makhluknya termasuk binatang, binatang buas, binatang ternak, binatang apa diberi oleh Allah rizki, kehidupan. Tetapi kalau Ar-Rahim itu adalah Maha Penyayang khusus orang-orang yang beriman kepadanya saja. Itu bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman memberi apa saja, tapi pemberiannya materi, barang, kedudukan, kekayaan, kecantikan, ya, kekuatan dalam tubuh, fisik. Tetapi Ar-Rahim ini menyangkut apa? Kebahagiaan hati. Itu khusus orang-orang beriman. Tidak ada yang bahagia di dunia ini kecuali orang-orang beriman, Pak. Bahagia dunia akhirat, maksudnya bahagia yang bahagia itu abadi. Orang mengatakan as-sa'adah al-abadiyah. As-sa'adah al-abadiyah. Bahagia dunia akhirat. Untuk apa kita kelihatan bahagia di dunia, di akhirat di apa? Dibantai. Saya kemarin baca sebuah buku. Saya lupa bukunya, tapi baca sebuah buku atau tulisan yang menyebutkan begini para hadirin. Ini saya bagikan, saya share kepada para hadirin supaya juga bisa menambah wawasan dan ilmu. Jadi begini tulisannya. Orang kafir itu diberikan
kesehatan, diberikan harta, diberikan jabatan. Kenapa? Supaya ya nikmat itu sudah habis di dunia saja. Nanti di akhirat udah enggak diberi lagi. Ya. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tu biha. Itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Udah habis seluruh nikmat saya berikan kepadamu wahai orang-orang kafir, nanti di akhirat kamu enggak dapat. Di akhirat engkau orang kafir enggak dapat lagi karena seluruh nikmat diberikan kepada orang kafir itu di dunia. Jadi nanti Allah istilahnya Allah itu enggak punya utang lagi sama orang kafir. Kan udah diberi, nih semuanya kamu, nih. Nanti jangan minta lagi di akhirat. Kalau orang beriman, Pak, ya kadang-kadang diberi sakit, kadang-kadang diberi uang dikit, kadang nggak dapat jabatan, uangnya nggak banyak. Itu maksudnya nanti berikannya di akhirat. Jadi nggak apa-apa dudunya sekedarnya tuh di akhirat numpuk-numpuk uang kita di sana, Pak. Seluruh kenikmatan akan kita dapatkan di akhirat. Nah, enak mana? Enak rezekinya diberikan semuanya di dunia ini, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa, dapat siksa. Atau kita ya sudahlah, kita diberi secukupnya aja, yang penting kita bisa hidup, yang lainnya nanti aja ya Allah saya ambil di akhirat. Enak mana, Pak? Enak jadi orang beriman. Makanya kadang-kadang kalau orang yang imannya kuat, Pak, kadang-kadang ya Allah jangan terlalu diberi banyak uangnya, jangan banyak-banyak lah, begitu. Nanti aja di akhirat. Suatu ketika saya ingat ini, saya ketika Rasulullah SAW itu duduk di atas tikar, nggak karpet kayak gini. Karpet ini masih bagus, ini lebih bagus daripada karpetnya Rasulullah SAW. Tikar, Pak, tikarnya sini nggak ada tikar. Tikarnya ini kasar, sehingga kalau beliau tidur itu pipinya itu ngecap, apa namanya, bekas pipinya, tangannya itu bekas. Umar datang, ya Allah ya Rasulullah, kasihannya engkau adalah utusan Allah, engkau adalah orang yang paling mulia, ngenes gitu istilahnya itu. Ya kok hidupnya kayak gini, kasihan. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa engkau enggak bilang sama kami, sama sahabat-sahabat kamu yang kaya raya, saya belikan kasur empuk, saya bangunkan rumah kamu yang mewah. Ya. Itu pendapat Umar, Pak. Pendapat Umar yang mungkin masih belum paham benar tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, ya, tidak apa-apa kita seperti ini. Ya, janganlah seperti orang-orang. Jadi Umar itu pernah mengatakan, ya Rasulullah, engkau, ya Rasul yang mulia hidupnya seperti itu. Orang-orang Persia, orang-orang Romawi hidup mewah, bergelimangan dengan harta yang begitu banyak. Kita lihat sekarang ya, Eropa, Amerika, masya Allah, bergelimangan dengan harta yang melimpah, sedang umat Islam pada miskin-miskin, negara-negara dunia ketiga terbelakang. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, mereka adalah suatu kaum, mereka adalah kaum yang sudah diberikan seluruh nikmat itu di dunia. Ya, nanti di akhirat nggak dapat lagi. Sedang kita, kenikmatan kita nanti di akhirat. Dunia hanya sebentar. Nah, lihat bagaimana cara berpikirnya Rasulullah SAW. Itu para hadirin rahimakumullah yang saya sampaikan, bahwa ternyata memang benar ya, kekayaan orang kafir itu kadang-kadang kekayaan yang diajukan di akhirat nanti nggak dapat. Bahkan suatu ketika saya pernah nyampaikan di suatu tempat, mudah-mudahan benar, rezeki seseorang itu, Pak, sudah ditentukan sampai dia mati. Suatu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah dibisikin Jibril dan disuruh nyampaikan kepada umat Islam bahwa lan tamuta nafsun, tidaklah seorang jiwa itu mati
sampai rizkinya disempurnakan. Apa hubungannya begini, Pak? Kalau orang, Pak, ya, maunya rizkinya banyak ini, 1 triliun selama hidupnya, benar nggak, Pak? Tapi sampai umur 40 tahun masih miskin, maka dia akan mengatakan, nanti 10 tahun lagi uang saya akan banyak. Kan baru diambil dikit sampai 40 tahun, Pak. Nanti umur 41 sampai 50 tahun itu uangnya banyak banget. Ya. Jadi orang miskin itu mestinya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena nanti di akhir hidupnya dia akan kaya raya, Pak. Karena uangnya belum diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang dapat uang banyak mestinya dia harus banyak istighfar. Kenapa? Ajalnya sudah dekat. Ajalnya kelihatannya sudah dekat. Karena uangnya, taruhlah tadi kan uangnya sama-sama, ini permisalan saja ya, sama-sama rizkinya itu selama hidup itu anggap saja 1 miliar semuanya selama hidup dari bayi sampai tua, sama-sama 1 miliar. Ini contohnya seperti itu, Pak ya. Lah yang satu ini diberi dikit-dikit nggak kaya-kaya, Pak ya. Kalau dia yakin pasti rezeki saya tidak akan lari, dia akan yakin mungkin saya ini sekarang miskin, mungkin Allah mau mentakdirkan saya di akhir hidup saya kaya raya gitu. Karena masih 1 miliar itu kan, baru dikurangi dikit. Sedang yang kaya raya ini mestinya was-was, jangan-jangan rezekinya yang sisa tinggal dikit. Kan udah dikurangi semua, sudah diambil dia selama hidupnya, rezekinya tinggal dikit. Kalau rezekinya tinggal dikit berarti ajalnya sudah dekat. Nah, itu cara berpikir. Jadi memang oleh karena itu para hadirin rahimakumullah ya. Jadi saya masih kembali kepada ayat kutilal insanu ma'akfarah. Sungguh sangat celaka orang-orang yang mengkafiri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan, ini terlalu panjang ayat 17 ini, saya teruskan. Min ayyi syai'in khalaqah. Ya, maksudnya itu supaya tidak kafir bagaimana? Ini cara Allah memberikan cara kepada kita, kepada manusia. Bagaimana sih caranya supaya kita bersyukur kepada Allah? Maksudnya begitu. Allah memberikan jalan, wahai manusia, salah satu cara supaya bersyukur adalah mengingat penciptaan kita. Min ayyi syai'in khalaqah, mengingat penciptaan dia, mengingat penciptaan dia waktu kecil. Oleh karena itu sangat baik para hadirin rahimakumullah kita ingat-ingat kembali masa kecil kita. Dulu ibunya melahirkannya gimana, ketika keluar waktu kelahiran bagaimana, masa kecil bagaimana, itu diingat-ingat terus supaya kita bersyukur. Ternyata kita berumur 40 tahun ini, 30 tahun ini ternyata sudah mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Kalau dalam surat Al-Ahqaf ya, surat ke-46 ayat 15, surat berapa, Pak? 46 ayatnya berapa? 15. Itu menunjukkan bahwa orang yang umurnya sudah 40 tahun hendaknya berdoa ya, mudah-mudahan ke depan ya. Oh ya, ini waktu ngisa, ntar saya selesaikan dulu mau ngisa ya. Hendaknya berdoa dengan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Silahkan adzan dulu. Silahkan adzan dulu. Baik para hadirin dan hadirat, kita selesaikan sampai insyaallah ayat 21 ya. Kita singkat.
Jadi ayat 18 itu mengisyaratkan kepada kita bahwa supaya kita itu pandai bersyukur, hendaknya kita mengingat masa-masa kecil kita, masa-masa kita di dalam kandungan ibu kita, kemudian dilahirkan, dibesarkan hingga sekarang. Dan itu tertuang di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Itu disebutkan oleh Allah di situ, ya, bahwa manusia diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingat jerih payah orang tua. Bahwa sainal insana biwalidayhi husna, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Lihat, sampai jumlah dan masa dia dikandung pun disebut oleh Allah supaya bertambah syukur. Kamu itu di dalam kandungan ibu kamu dan dalam perawatan ibu kamu disampai itu waktunya selama 30 bulan alias 2 tahun setengah. Ya. Di dalam surat Luqman disebutkan bahwa ngandung menyapehnya itu 2 tahun fi amaini. Ya. Artinya apa? Berarti minimal usia kandungan ini dalam fikih minimal usia kandungan itu 6 bulan. Jadi kalau ada pengantin baru menikah, ini ada anak STID yang baru menikah sebulan yang lalu kalau nggak salah. Jadi saya ketemu sama ya, imam masjid, imam 21 masjid ya, yang katanya adalah suaminya ya. Nah, itu baru nikah ya, mungkin sebulan yang lalu. Seandainya dia menikah bulan yang lalu, kemudian bulan Desember ini apa ini, September, Agustus, sebelum Juli, Agustus, September, Oktober, November, Januari melahirkan, maka dia tidak dikatakan menyeleweng atau dikatakan hamil sebelum nikah, enggak. Karena apa? Dia melahirkan setelah 6 bulan pernikahannya. Dasarnya apa? Ayat ini surat Al-Ahqaf ayat 16, ayat 15 digabung dengan surat Luqman ayat 13. Kalau Allah berfirman ya, wa fisaluhu fi amaini, menyapehnya itu 2 tahun, berarti minimal masa kandungan itu 6 bulan. Walaupun idealnya 9 bulan 10 hari, tapi kalau sudah lahir 6 bulan itu sudah bisa hidup walaupun harus masuk inkubator terlebih dahulu. Nah, itu Pak ya, artinya tadi saya sampaikan lagi bahwa salah satu cara bersyukur kepada Allah itu mengingat-ingat masa kecil. Makanya Allah kan urut dalam surah Al-Kahf itu, ingatlah ketika ibu kamu mengandung kamu begini, kemudian hatta idza balagha asuddahu balagha arba'ina sanatan. Kemudian Anda besar, Anda umur 40 tahun. Ingatlah masa lalu sehingga Anda bersyukur. Ya. Nanti insya Allah surat Al-Kahf itu ada pembahasan khusus. Kemudian Allah berfirman, min ayyi syai'in khalaqa. Dari mana dia diciptakan? Dijawab oleh Allah, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dia itu ternyata yang jadi gubernur, yang jadi presiden, ya, yang jadi sekjen PBB, yang jadi jenderal, yang jadi orang yang terkaya di dunia itu ternyata dulu diciptakan dari nutfah. Nutfah itu zigot. Zigot itu perpaduan antara sel telur dengan sperma. Itu kalau ketemu maka berbuah, membuah ya. Disebut dengan zigot. Zigot ini kemudian membentuk kromosom. Nah, itu ditanyakan sama ahli biologi ya. Faqaddara, setelah ya zigot berbentuk kromosom,
itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, disebutkan di dalam surat-surat yang Al-Hajj, Al-Mu'minun, awal surat Al-Hajj, awal surat Al-Mu'minun, dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Disebutkan secara urut itu Anda itu diciptakan di kandungan ibu kalian 40 hari zigot. Di sini kan nutfatan, nutfah saja, dalam hadis diteruskan 40 hari zigot, 40 hari alaqatan, ya, gumpalan darah yang menggantung di rahim. Itu 40 hari. Kemudian 40 hari jadi mudghatan, gumpalan daging, ya. Jadi ini umurnya 40 kali 3 berapa? 120 hari sama dengan 4 bulan. Setelah 4 bulan yursalu alaihi malakan. Allah mengutus satu malaikat. Kemudian ditiup rohnya. Jadi manusia itu ditiup rohnya, nyawanya pada umur 4 bulan dalam usia kandungan, ya. Kemudian ditentukan rezekinya. Ini faqad darah. Di sini kan namanya di ayat ini. Khalaqa min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqad darah. Ya. Min nutfatin dari saripati atau dari zigot itu diciptakan, faqad darah ditakdirkan kapan? Setelah umur 4 bulan atau 120 hari dalam kandungan, faqad ditakdirkan. Diberi takdir, ditentukan apanya? Ajalnya, rizkinya, ya, kemudian nasibnya, apakah dia, ya, apakah dia amalnya, apakah dia bahagia, dan apakah dia celaka. Ditentukan 4 hal. Faqad darah, ditakdirkan. Makanya takdir menurut para ulama ada 4. Takdir azali, takdir umri, takdir sanawi, dan takdir yaumi. Takdir azali adalah takdir ketika kita belum lahir, yaitu di Lauhul Mahfuz, ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini secara cepat. Yang kedua, takdir umri, yaitu takdir dalam kandungan, takdir seumur hidup, ya, dalam kandungan umur 4 bulan. Yang ketiga, takdir sanawi, yaitu setiap malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ya. Inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada waktu itu ditakdirkan seluruh manusia ini. Jadi takdir namanya takdir sanawi. Kemudian yang terakhir takdir yaumi dalam surat Ar-Rahman, ya, kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah itu setiap hari mengatur takdirnya makhluk. Ya. Maka min nutfatin khalaqahu faqad darah. Sampai di sini, Pak. Kalau kita sampai kalimat faqad darah, kalau kita iman kepada takdir, hidup kita tenang, tidak pernah panik menghadapi suatu masalah kecil maupun besar, nggak pernah panik. Orang Arab mengatakan, ya, wa tasghuru fi ainil azimi adaimu wa ta'dhumu fi ainis saghiri sigharuha wa tasghuru fi ainil azimi adaimu. Apa artinya? Orang yang jiwanya kerdil, orang yang jiwanya kecil, orang yang imannya lemah itu menganggap masalah yang kecil itu kayak masalah besar, panik, tegang, stres. Itu orang yang jiwanya kerdil, Pak. Imannya lemah. Hanya pecah piring aja ribut. Ya enggak? Hanya masalah kecil aja ribut sampai berantem. Hanya serempetan burang, bunuh-bunuhan. Enak aja orang Mesir, Pak. Orang Mesir itu kalau serempetan cret gitu, turun semuanya. Turun itu, mantap. Ittaqillah, ngomong gitu. Terus ada
apa? Sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, khalas. Udah jalan. Enggak ada pukul-pukulan dibawa ke polisi, enggak ada, sudahlah khalas, jalan udah. Itu enak. Ngomongnya doang kenceng tapi enggak ngapa-ngapa sebenarnya. Itu enak, Pak. Jadi mudah memaafkan. Kalau orang Indonesia kan susah, ya. Susah memaafkan, dendam. Ya. Udahlah, sudah terjadi mau apa lagi? Udah takdirnya. Nah, kan enak. Ya. Kalau orang sudah percaya sama takdir, tadi sampai mana tadi? Orang itu akan tenang. Ya, maksudnya tadi kalau ada masalah dikit, udahlah kecil itu. Bahkan sampai wa tasghuru fi ainil azimi adhaim. Nah, itu. Orang besar itu masalah besar pun kecil. Apa? Coba. Masalah apa? Musibah. Rumahnya banjir, biasa banjir udah lengganan gitu. Bocor biasa. Apalagi sakit, memang gudeg itu ya kadang-kadang sakit. Apalagi uangnya ya hilang, ya insya Allah diganti oleh Allah yang lebih baik, gitu aja. Apalagi Pak, ya, ada seorang ulama besar pada waktu itu, namanya Al-Ahnaf, ya. Itu sedang ceramah seperti ini, ya, dia biasa mengadakan dares atau pelajaran gitu. Ketika dia dibisikin oleh ajudannya, Pak, anak bapak meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia biasa aja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gini ya, tolong diurus ya, sampaikan kepada ibunya supaya diurus bentar ya. Saya tak menyelesaikan pelajaran ini dulu, dan nanti mudahlah kita susul nanti. Gitu aja Pak. Akhirnya udah dia teruskan lagi pelajaran seperti biasa, seperti nggak terjadi apa-apa. Ya, kan sudah mati mau apa lagi? Masa mau untuk apa? Udah mati, udah nggak bisa balik lagi. Makanya orang yang imannya kuat itu biasa. Maksudnya itu biasa itu tidak panik, tidak stres, tidak meraung-raung, biasa aja. Itu karena apa? Orang besar itu menganggap sesuatu yang besar pun kecil bagi dia, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sini enak hidup itu. Kenapa? Ya sudah, karena apa? Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Faqaddara. Benar Pak? Ya, benar, ini benar. Banyak sekarang itu masyarakat yang panik hanya gara-gara ya ada musibah dikit, ya ada masalah dikit panik. Padahal segala sesuatu itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah SWT. Saya cerita, kemarin saya ketemu dengan salah seorang syekh, ya beberapa syekh dari Arab, ya. Itu nanya kepada saya, gimana Ahmad Zain, katanya. Ini orang Indonesia itu gimana? Masa Jakarta, ibu kota Jakarta yang mayoritas umat Islam ini kok dipimpin gubernur non muslim, gimana Anda kalian kemana saja, tidur semua ya? Saya bilang, Syekh, kita aja di Indonesia biasa-biasa saja ya. Saya di Jakarta biasa, kenapa Anda panik sih? Kita biasa aja, nggak ada. Nah tapi kan gimana? Semuanya sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya jawab gitu, biasa, nggak usah panik. Saya bilang, ya Syekh ini kebetulan teman saya, maksudnya sering ketemu di beberapa tempat di luar negeri ya. Saya bilang gitu ya. Memang kita harus semangat untuk menegakkan Islam, mengegulkan bagaimana supaya yang memimpin Jakarta adalah orang muslim, tapi itu kan usaha. Ketika usaha kita gagal atau tidak bisa, ya sudah, yang penting kan sudah. Saya bilang, loh Anda nggak berusaha? Sudah, alhamdulillah ulama dan umat Islam di Jakarta sudah berusaha mati-matian. Ini hari sore ini saya dapat undangan untuk kumpul membahas DKI 1.
Cuma karena saya sudah jadwal di An-Nurah, saya lebih mementingkan di sini. Kenapa? Mau rapat 10 kali, kalau kalah ya kalah kan gitu. Kalau menang ya menang. Maksud saya sudahlah diwakili orang-orang yang memang sudah ahlinya, ahli politik, yang senior-senior. Saya kan junior. Jadi mungkin saya lebih bermanfaat kalau saya ceramah di Nurah. Ya, sudah ada yang ngurusin. Jadi pembagian tugas. Jadi nggak perlu panik gitu matanya. Mau yang terjadi, maka kadang-kadang saya gini, lihatlah, saya bilang sama Syekh itu, lihatlah ya Syekh, Yusuf alaihissalam itu dulu sebelum jadi menteri, perdana menteri di Mesir, ngapain waktu kecilnya? Bukan hanya dimasukkan sumur, dia itu keluarga yang miskin, jauh dari kota. Habis itu ini anak ini kasihan dibully saudara, masukkan sumur. Tapi justru dia dimasukkan sumur inilah yang membawa dia ke istana. Saya bilang kalau kepengen ke istana, sama Syekh itu saya bilang, ya Syekh, jadi kalau kepengen berkuasa masuk istana negara atau istana gubernuran itu, maka masuk sumur dulu. Maksudnya paham ya? Kadang-kadang kelihatannya kita itu dimasukkan sumur, diintimidasi, diusir, digusur, ya, gitu kan? Tapi sebenarnya Allah itu sayang sama kita. Allah itu punya skenario, punya rencana yang kita nggak tahu. Namanya kita tahu bagaimana Allah nanti menjadikan Jakarta 10 tahun ke depan, kita nggak tahu. Saya bilang ya Syekh, kita ini dijajah Belanda 350 tahun. Nggak masalah. Dijajah Belanda, nggak masalah, Islamnya jalan terus. Ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa faqad darah di sini segala sesuatu sudah ditentukan Allah. Barangkali Allah itu kepingin supaya umat Islam ini bangkit dulu lah. Jangan perang sendiri-sendiri, gontok-gontokan sendiri. Ya, itu mungkin kita itu belum siap jadi pemimpin. Kenapa masih gontok-gontokan? Lihatlah sekarang. Ya, pemimpin aja yang dicalonkan 6 orang, belum ada yang kerucut ke 1 orang. Jadi kita itu masih pecah-pecah. Oleh karena itu Allah seakan-akan mengatakan, wahai umat Islam, kamu nggak diizinkan jadi pemimpin sampai kamu bersatu. Ya, maksudnya biar itu bersatu dulu, ya itu baru nanti kita bangkit. Perjalanan masih jauh, tidak usah tergesa-gesa. Segala sesuatu itu telah ditentukan, sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, ini kata anak-anak muda, sesuatu itu akan indah ketika pada waktunya. Nah, ini penting ya, indah ketika pada waktunya. Sekarang belum waktunya ya. Waktunya sabar, waktunya pembinaan, waktunya taklim. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah sabar ya. Tidak tahu kalau setelah 10 tahun, setelah 23 tahun ternyata bisa menguasai seluruh jazirah Arab. Saya kira ini pada hadirin rahimakumullah sampai faqad darah ya. Summa sabila yassarah summa amatahu fa'akbarah. Ya, kemudian dimudahkan urusannya, kemudian setelah dimudahkan urusannya, kemudian dimatikannya dan dikuburkan. Sampai sini riwayat manusia sudah habis dan selesai. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.